Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita bakal ngebahas Canon EOS R6 Mark II, satu buah kamera yang baru aja launch hari ini, diluncurkan oleh Canon Indonesia secara resmi. Dan yuk kita omongin penggunaan gue menggunakan kamera ini selama kurang lebih 1 minggu. Oke, disclaimer seperti biasa, Canon EOS R6 Mark II yang gue pegang saat ini dipinjamkan oleh Canon Indonesia buat gue pakai, gue coba, dan ya gue ceritain lah semacam hands on. Jadi ini belum bisa gue bilang full review karena emang waktunya cukup pendek. So here you go, kita akan ngebahas dimulai dari unboxing atau specs dulu? Unboxing kali ya. Isi dari kotak Canon EOS R6 Mark II ini seperti biasa, begitu kita buka akan dihadapkan dengan ada semacam brosur-brosur, terus juga ada baterainya, ada chargernya, dan juga nggak ketinggalan tentu ada strap dan kameranya itu sendiri. Canon EOS R6 Mark II. Secara body, ini bisa dibilang emang desainnya agak mirip-mirip dengan Canon EOS R6, tapi ada sedikit perbedaan, terutama di bagian tombol sebelah kiri atas. Ya, ini adalah switch untuk kita mengganti mode foto ke mode video ataupun sebaliknya. And also nice thing to have itu ada di bagian sebelah kanannya untuk tombol on and off-nya pindah ke sana. Berarti tidak harus switch ke sebelah kiri kamera untuk matiin dan juga nyalain kamera. And also di bagian tengahnya ada tulisan lock. Jadi ini ada mode untuk kita nge-lock fungsi-fungsi dari atau tombol-tombol dari kamera ini sendiri. Untuk bagian bodi belakangnya sendiri seperti ini, bisa gue bilang ini mirip banget dengan Canon EOS R6. Dan juga untuk wheel control exposure-nya ini lengkap. Lo memiliki 3 buah wheel untuk ngatur ISO, aperture, dan juga tentunya untuk ngatur shutter speed. Untuk bagian port sendiri ini masih sama seperti Canon EOS R6. Lo akan ketemu dengan mic, headphone, dan juga port untuk remote. Nggak ketinggalan, ada USB Type-C dan HDMI. Nah, ini agak sedikit problematik seperti biasa, ntar kita bakal bahas. Dan untuk di bagian card slot-nya dia memiliki dual card slot, dua-duanya adalah SD card slot. Untuk yang penasaran dengan spesifikasinya, Canon EOS R6 Mark II ini sudah menggunakan sensor 24,2 megapiksel, memiliki kemampuan mengambil gambar up to 40 frame per second di electronic shutter dan 12 frame per second di mechanical shutter. Untuk videonya sendiri, R6 Mark II ini oversample dari 6K ke 4K up to 60 frame per second. Gak ketinggalan untuk AF-nya, dia memiliki AI-based Deep Learning AF Locks namanya. Dia bisa nge-lock subjek-subjek seperti manusia, berbagai hewan, dan juga berbagai kendaraan. Untuk stabilisasinya sendiri, perpaduan antara IBIS dari R6 Mark II dan juga lensa itu bisa menghasilkan up to 8 stop. Dan dari sisi video, R6 Mark II kali ini sudah tidak memiliki record limit, bisa merekam up to 6K dengan ProRes RAW format menggunakan external recorder. Dan di bagian hot shoe-nya dia sudah menggunakan multifunction shoe yang berarti lo bisa memasang XLR adapter langsung ke body Canon EOS R6 Mark II. Nah, experience gue selama kurang lebih 1 minggu menggunakan si Canon EOS R6 Mark II ini, secara fisik yang gue suka emang adalah handlingnya. Gripnya ini tetap masih berasa nyaman ala R6, R5, dan juga R5C yang gue pakai gitu ya. Sama pun juga tetap nyaman seperti R7, ya firm aja gitu ya. Dan berpadu dengan RF lenses yang gue gunakan, juga dipinjamkan oleh Canon gitu ya. RF 1535, 2470 dan juga 2.8 ketiganya atau Trinity lens, itu rasanya lebih nyaman sebenarnya karena tidak front heavy. Kalau lo pakai adapter seperti yang biasa gue lakukan, gue kan biasanya begini nih pakai adapter ya. Nah, ini emang rasanya jadi agak sedikit lebih berat ke depan. Sementara kalau lo pakai RF lens itu jatuhnya bisa gue bilang lebih balance. Jadi iya, mimpinya emang mengganti semua lensa IF ke RF jika ada uangnya. Oke, secara handling nyaman gitu ya, tapi ada nggak sih yang sedikit mengganggu dari desain fisik Canon EOS R6? Gue pribadi gitu ya, menemukan sedikit ketergangguan itu dengan bagian ini. Ya, pasti udah tau lah, yaitu bagian HDMI-nya, karena dia lagi-lagi masih menggunakan micro HDMI. Canon please, untuk iterasi-iterasi berikutnya, boleh kali ya pakai full HDMI, karena yang ini gampang rusak portnya gitu. Dan ongkos benerin kan lumayan ya. Bukan masalah benerin bayarnya, tapi waktu yang terbuang. Kayak sibuk aja. Nah, dari sisi performa, Canon EOS R6 Mark II ini sendiri menurut gue sangat memenuhi kriteria buat lo yang pengen memiliki satu buah kamera full frame dan jatuhnya untuk digunakan secara hybrid. Berbeda dengan Canon EOS R5C yang memiliki emang menu cinema,
Canon EOS R6 ini enggak, dia emang literally hybrid as in like ya foto video menggunakan menu fotonya Canon. Mungkin lo lebih suka dan terbiasa dengan hal itu, sok monggo aja silahkan. Tapi yang menyenangkan adalah Canon tidak lupa memberikan sedikit improvement yang ini menurut gue luar biasa ya. Untuk pertama kalinya di Canon Photography menu hadir yang namanya exposure monitoring tools, yaitu false color. Nah ini walaupun memang bisa dibilang bukan yang paling sempurna untuk false color yang dimiliki sama Canon EOS R6 Mark II, but it's more than enough. Terutama buat lo yang mungkin selama ini merasa terganggu untuk monitoring exposure hanya menggunakan histogram aja. Dari berdasarkan penggunaan gue selama beberapa hari terakhir, kita sebenarnya nggak terlalu perlu repot-repot ya beli LUT ini, LUT itu, dan semua segala macamnya. Karena conversion LUT yang dimiliki sama Canon aja, kalau lo bisa mengukur exposure-nya secara benar, terus lo slap si white si C-Log 3 tuh White DR Rec 709 itu udah sangat-sangat menyenangkan sekali secara pewarnaannya. Tentu kalau lo malas untuk ngerekam dengan mode lock dan semua segala macamnya, hey, Canon Colors is here, hadir dengan mode standar, portrait, neutral, dan semua segala macamnya seperti yang kita kenal di kamera-kamera Canon sebelumnya. Dan jujur aja buat performa low light-nya gue gak nge-push sampai sebegitunya, tapi mengingat gue menggunakan Canon EOS R7 ini dan gue push banget-bangetan untuk low light-nya berjalan dengan aman. Jadi emang ekspektasinya adalah si Canon EOS R6 ini bisa menangani low light dengan lebih baik. Toh, kita juga nggak bisa lupa dengan sejarah Canon EOS R6 yang pertama, dia dibilang low light king-nya dari Canon. Dan ini harusnya tidak berubah terlalu jauh mengingat megapikselnya juga lompatnya masih ada di area 24 megapiksel dari yang tadinya 20 megapiksel. Dan buat lo yang emang pengen menggunakan kamera ini buat ngevlog, ya it is quite heavy perpaduan 1535 dan juga si R6 Mark II, tapi ya sebenarnya everything for the gram nggak sih jatuhnya gitu. Yang penting lo bisa mendapatkan look yang menurut lo udah sesuai dengan kemauan lo gitu ya. Dan satu hal yang juga sangat penting sebenarnya di sini adalah kalau lo pengen ngevlog lagi-lagi sambil jalan, harap diingat karena emang ini IBIS-nya dari Canon masih cukup strong. Jadi bagian pinggirnya ini lo makan masih bisa ngeliat wobble di saat lagi jalan ya. Karena emang kemampuan dari IBIS-nya nih yang emang bisa dibilang cukup kencang. Kalau misalnya pengen lebih soft ya it's either lo taro terus lo shuts atau ya pas lagi jalan dimatiin aja. Jadi IBIS-nya dimatiin hanya menggunakan image stabilization ala software yang dimiliki sama si Canon EOS R6 Mark II. Toh, itu juga masih hadir. Untuk masalah overheat, dia bisa mengalami overheat di 4K 60 fps. Itu gue mengalami overheat dengan kondisi ruangan yang cukup panas tanpa AC dalam waktu 30 menit aja. Tapi hanya perlu waktu sekitar 5 menit untuk gue bisa mendapatkan kembali waktu rekam yang bisa dibilang somewhat okay, up to 15 menit. Jadi dibandingin dengan R6 generasi sebelumnya, ini masih lebih oke lah. Baik untuk overheat performance-nya dan juga recovery time-nya. Sementara di mode 4K 24 fps, gue tidak mengalami overheat sama sekali. Dan untuk masalah performa baterai, ini juga hitungannya udah oke ya. Dengan baterai kurang lebih itu hanya 2 bar, setengah kurang sedikit, gue bisa mendapatkan up to 40 menit footage. And it is actually a really good battery performance. Jadi kalau lo emang pengen pakai kamera ini buat ya kerja seharian, lo hanya perlu spare mungkin 2-3 baterai aja. Nah buat lo yang bertanya-tanya masalah kemampuan fotonya, gue ada beberapa sampel foto. Tapi sebenarnya ini bukan satu buah sampel yang baik gitu ya. Karena emang gue datang ke satu buah eventnya Intel, dan gue emang coba snapshot, ambil ini itu semua segala macam aja untuk ngelihat gimana performa kameranya, terutama di saat di mode high frame rate-nya. Dan ya luar biasa banget, karena gue bisa mendapatkan gambar yang hitungannya, oke, ini belum pernah gue lakukan sebelumnya, ngambil gambar up to 40 frame per second menggunakan satu buah kamera, jadi kayak ngerekam film sebenarnya. Untuk hit rate-nya sendiri, gue bisa bilang ini tidak 100%, tapi ini di atas 90%. Jadi dari 40 frame yang lo dapetin, itu mungkin ada sekitar 2-3 frame yang miss, setidaknya untuk penggunaan gue. Adapun beberapa kelemahan dari Canon EOS R6 Mark II yang bisa gue temuin, itu adalah masalah rolling shutter. Baik di mode video, ataupun juga di mode foto, kalau lo menggunakan electronic shutternya. Dan berikutnya hal yang juga menurut gue ini sangat gue sayangkan dari R6 Mark II dan harusnya bisa dirubah, itu adalah masalah customization dari buttons yang ada di Canon EOS R6 Mark II. Ini masih cukup terbatas ya, jadi kalau lo masuk ke bagian customization, lo bisa melihat gitu per tombol, itu tidak semua yang ada di bagian menu bisa lo assign ke sana. Jadi sudah di pre-assign oleh Canon, lo tentukan mau yang mana. Harapannya emang
Semua tombol bisa di-assign sesuka hati seperti Canon EOS R5C. Walaupun itu menu Cinema, tapi harapannya itu masuklah. Ada di Canon EOS R6 Mark II dan juga Canon EOS R yang lain-lainnya. Dan kelemahan yang terakhir yang dimiliki sama Canon EOS R6 Mark II ini adalah di saat lo pengen menggunakan HDMI display secara berbarengan, yaitu display bagian belakang dan juga display di monitor. Nah, sayangnya dalam posisi itu lo tidak bisa merekam secara internal di kamera, lo hanya bisa merekam di external recorder aja. Kebayang kalau monitor yang lo miliki itu bukan external recorder, jadinya agak ribet. And hopefully Canon will do something. Karena di R5 kondisi itu tidak terjadi. Jadi harusnya di R6 dan juga R6 Mark II kondisinya bisa tidak terjadi pula. Nah, di saat gue bikin video ini, gue tuh belum tahu harga dari Canon EOS R6 Mark II ini berapa. Jadi, ya hanya bisa mendengar rumor dari teman-teman Canon Indonesia kalau harganya nggak bakal jauh-jauh. Bahkan mungkin sama dengan Canon EOS R6 yang sebelumnya. Jadi, starts itu di harga 40 jutaan gitu ya. Dengan harga promo ini itu semua segala macam bonus, ya harusnya sih hitungannya masih menarik nih buat dibeli. Karena biasanya, seperti yang sudah gue bilang sebelum-sebelumnya, kalau tertarik pengen beli kamera Canon, belilah di saat lagi PO, atau ya beli secepatnya di saat lo udah punya uangnya. Karena besok harganya bisa naik. That was the video for today. Kita ngomongin tentang Canon EOS R6 Mark II. Kalau misalkan lo pengen coba mendownload atau ngulik-ngulik file yang gue ambil, beberapa raw foto dan juga mungkin beberapa video mentah Silog 3, bisa langsung cek kolom deskripsi, gue akan coba taruh di sana. Kalau misalnya belum ada, tunggu aja, mungkin masih proses upload. Dan mungkin sambil diskusi kali ya, apakah di tahun 2023 ini lo kepikiran untuk membeli satu buah kamera seperti Canon EOS R6 Mark II ini, atau malah sebenarnya lo ngerasa tidak, handphone aja udah cukup. Bisa jadi video berikutnya tuh. Cuman ya udah, ngobrol dulu di kolom komentar. Sambil ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.